Tasawuf itu membersihkan dirimu tanpa ada kekeruhan. Kan kita disuruh mensucikan diri kan? Dan bahkan kita tidak boleh merasa diri suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah paling tahu siapa orang yang paling bertakwa. Kita disuruh bersuci, artinya kita disuruh membersihkan diri. Tazkiyatun nafsi namanya begitu. Orang-orang tetangga kita itu nyebutnya tazkiyatun nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Minggu kemarin kita banyak cerita tentang seorang anak kecil yang berani membantah imam besar dari 4 madhab. Dan ternyata ketika anak kecil itu sudah besar, dia menjadi seorang syekh, yaitu Syekh Hamdan. Dan ternyata pada saat ia membantah pernyataan para pemuka imam madhab, itu ternyata lesanya digerakkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, karena mereka menyalahkan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Lalu dengan cepat anak kecil ini membantah, dikatakan maqalahu Syafi'i wal haq. Yang diucapkan Imam Syafi'i itu adalah benar. Artinya tidak ada kesalahan sama sekali. Berikutnya kita melanjutkan. Tsumma yutlabu minka an ta'lama qabla syuru'i fi kulli syai'in. Kemudian seyogianya engkau diminta sebelum melakukan sesuatu, sebelum menjalankan syariat, amali matlubin syar'an, artinya melaksanakan suatu tuntutan secara syara. Annal hidayata, bahwasanya hidayah, kan kemarin kita bicara tentang orang untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, itu yang benar adalah untuk memperoleh hidayah. Karena hidayah itu tidak akan dapat diperoleh tanpa melalui ilmu. Maka orang yang memperoleh hidayah itu pasti orang pintar, orang yang ngerti. Kalau orang tidak ngerti, dia tidak akan memperoleh hidayah. Kalau tidak memperoleh hidayah, ya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Satu contoh, ketika ada orang yang sudah usia umpamanya 35 tahun, tetapi kecerdasannya ditangguhkan oleh Allah, dia masih idiot dalam usia 35 tahun, belum bisa membedakan mana uang 1.000 dan mana uang 10.000. Kira-kira yang seperti ini memperoleh hidayah atau tidak? Yang seperti ini tidak akan memperoleh hidayah. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Lalu apakah orang yang tidak memperoleh hidayah itu akan masuk ke dalam neraka? Belum tentu. Kenapa kok begitu? Karena ketidaktahuannya itu bukan salahnya, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika orang-orang yang hidup pada masa fatrah, apa itu masa fatrah? Masa fatrah itu begini. Syariat Nabi Isa alaihissalam sudah tidak mencapainya, tetapi syariat Nabi Muhammad belum datang.
itulah yang disebut dengan masa fatrah. Orang-orang yang pada masa fatrah itu tidak akan terkena hukum, artinya tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi orang-orang seperti ini nanti melalui pengujian, diuji oleh Allah. Termasuk orang idiot tadi yang umur 35 tahun tapi belum bisa membedakan mana uang 1.000, mana uang 10.000. Yang ia tahu itu hanya uang 1.000. Jadi ketika dia bekerja, selesai pekerjaan itu dikasih duit 10.000 nggak mau. Tapi dikasih duit 1.000 mau. Itu artinya otaknya belum jalan. Artinya nggak punya ilmu hitung-hitung yang seperti itu. Ya kalau kita kan ini 1.000, ini 10.000 pasti kita pilih 10.000 karena kita normal. Mereka tidak normal yang seperti itu. Maka orang-orang yang tidak normal seperti ini, orang yang masih kecil, anak masih kecil kemudian meninggal, orang gila nggak pernah sehat-sehat sampai dia gila kemudian diujungi dengan meninggal, dan orang yang hidup di masa fatrah, artinya syariat Nabi Isa itu nggak nyampe kepadanya, tidak ketemu, dan syariat Nabi Muhammad belum muncul. Contohnya siapa? Orang tua Nabi Muhammad sendiri, Abdullah. Orang tua Nabi Muhammad itu nggak pernah ketemu dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Abdullah nggak pernah pergi kemana-mana. Perginya Abdullah itu cuma Mekah Madinah, Mekah Madinah. Untuk apa? Mencari kurma. Untuk apa kurma? Untuk kebutuhan makan keluarga. Jadi nggak ketemu dengan rahib-rahib yang membawa ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka orang tua Nabi Muhammad yang seperti ini tidak akan memperoleh azab dari Allah. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul kepadanya. Ayah Nabi Muhammad nggak pernah ketemu dengan seorang rasul, nggak pernah ketemu sama Nabi Isa, nggak ketemu sama anaknya sendiri. Enggak ketemu. Bagaimana mau ketemu? Usia 2 bulan udah meninggal. 2 bulan di kandungan. Nabi Muhammad 2 bulan di kandungan itu sudah meninggal. Bagaimana mungkin mau ketemu? Maka orang yang seperti ini disebut dengan hidup di masa fatrah. Orang yang hidup di masa fatrah nanti akan melalui ujian. Begitu nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, saat itu nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Lalu orang-orang yang di zaman fatrah nanti akan diperintahkan oleh Allah melalui malaikat, diperintahkan udkhulun nar, kalian semua masuklah ke dalam neraka. Disuruh masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang hidup di zaman fatrah kemudian memang dia taat kepada Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka pada saat perintah Allah yang pertama, kemudian dia tidak nolak, masuk ke dalam neraka, nerakanya nggak panas, nerakanya dingin, tidak panas. Begitu Rasulullah menjelaskan. Jadi orang yang hidup di masa fatrah, ketika pertama diperintahkan oleh Allah untuk masuk dalam neraka, masuk dia. Demikian juga anak-anak yang idiot seperti ini. Ketika anak-anak itu yang idiot itu nanti misalnya dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka akan protes, "Ya Allah, kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Andaikan engkau beri kami akal yang sempurna, niscaya kami akan lebih baik ibadahnya dari mereka-mereka itu." Jadi nanti akan terjadi seperti itu. Itulah makanya orang yang memperoleh hidayah itu pasti dia akalnya sempurna. Tidak mungkin akalnya tidak sempurna. Oleh karena itu kita diperintahkan, kita diajarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, sebelum kita melakukan sebuah syariat, maka kita dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu bahwasanya hidayah ai sulukut tariqi ilallahi ta'ala, maksudnya adalah cara menempuh atau menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Jadi hidayah itu adalah
cara atau menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Allati hiya thamratul ilmi, di mana hidayah itu adalah buah dari ilmu. Ketika seseorang telah belajar, maka akan memperoleh buah. Buahnya adalah hidayah. Maka ketika seseorang menuju ke majelis taklim, itu tujuannya adalah untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah itu adalah merupakan buah daripada ilmu. Laha bidayatun, ia mempunyai permulaan, tidak ujuk-ujuk langsung dapat hidayah, tidak. Hidayah yang merupakan buah dari ilmu itu punya permulaan, punya awalan. Wahyal musammatu bisyari'ati wat thariqati. Permulaan untuk memperoleh hidayah itu dinamakan dengan syariat dan thariqat. Sebetulnya syariat dan thariqat itu bukan wah ini kok kajiannya tinggi, bukan tinggi. Nanti kita akan tahu apa itu syariat, apa itu thariqat. Hidayah yang merupakan buah dari ilmu, ia mempunyai permulaan, dan permulaannya itu adalah syariat dan thariqat. Wa nihayatun, dan ia juga punya puncak. Bukan hanya punya awalan, tapi juga punya akhiran. Bukan punya pembuka, tapi juga punya puncaknya. Apa puncaknya? Wahyal musammatu bil haqiqati. Puncak daripada hidayah itu adalah hakikat. Lianna haqiqata syai'i muntahahu, karena hakikat sesuatu itu adalah puncaknya, ujungnya. Kita tidak akan memperoleh sesuatu kalau kita tidak akan sampai kepada ujungnya. Seperti anak sekolah SD, ujungnya adalah kelas 6 dan tamat kemudian memperoleh ijazah, itu ujungnya. Tapi kalau nggak sampai ke kelas 6, dia tidak akan memperoleh ijazah. Agak aneh kalau nggak sampai kelas 6 kemudian terus dapat ijazah, itu agak aneh itu. Sama dengan masuk SMP, ujungnya adalah ketika dia kelas 3 SMP, kalau sekarang dinamakan kelas 9, maka nanti ujungnya adalah memperoleh ijazah. Maka hidayah juga begitu, punya awalan juga punya akhiran, punya penghujung, punya puncaknya, ada puncaknya dia. Dan puncak daripada hidayah itu adalah hakikat. Lianna haqiqata syai'i muntahahu, karena hakikat sesuatu itu adalah ujungnya atau penghabisannya. Wa ya thamratu syari'ati wa thariqati ma'an. Hakikat itu adalah merupakan buah dari syariat dan thariqat secara bersamaan. Orang menjalankan thariqat, meninggalkan syariat, itu tidak akan memperoleh buahnya. Orang menjalankan syariat tapi nggak pakai thariqat, itu juga tidak akan memperoleh buahnya. Oleh karena itu syariat dan thariqat itu kedua-duanya harus berjalan bersamaan, seiring, tidak boleh bertentangan, maka akan memperoleh buahnya. Qala Syekhul Islam, begitulah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan kalau syariat dijalankan bersamaan dengan thariqat, maka nanti akan memperoleh buahnya, yaitu hakikat. Tetapi ada ulama yang lain mengatakan nggak perlu pakai syariat, itu nanti yang jadi rusak di situ. Wa thamratu thariqati faqat, hanya buah thariqat saja hakikat itu, alama qala Shawi, berdasarkan yang diucapkan oleh Imam Shawi. Imam Shawi mengatakan bahwasanya hakikat itu adalah buah daripada thariqat. Sementara itu Imam Ghazali mengatakan tidak. Hakikat itu adalah merupakan buah dari syariat bersamaan dengan thariqat. Nanti akan ada penjelasan apa itu syariat dan apa itu thariqat. Sabar dulu. Sekarang mungkin masih ngeraba apa itu syariat, apa itu thariqat. Nanti ada penjelasan gampangnya. Wa dzahirun wa batinun. Hidayah itu Bapak Ibu punya zahir dan juga punya batin. Syariat itu juga punya zahir, punya batin.
Zahirnya syariat itu bisa dilihat, tapi batinnya syariat itu nggak bisa dilihat, namanya batin. Pak Nasir punya batin, kita semua nggak bisa melihat batinnya Pak Nasir sedang mikir apa, kita nggak tahu kita. Tetapi begitu kita melihat zahirnya Pak Nasir, kita tahu. Begitu dilihat, oh begini Pak Nasir sedang duduk, zahirnya nampak, tapi batinnya kita nggak tahu. Begitu juga syariat ini. Syariat itu adalah zahir dan juga punya batin. Syariat itu punya zahir, zahirnya bisa nampak, tapi batin dari syariat itu tidak nampak. Fa inna kulla batinin lahu zahirun. Karena setiap sesuatu yang zahir, sesuatu yang batin itu punya zahir. Setiap sesuatu yang batin punya zahir wa aksuhu, dan sebaliknya. Yang zahir juga punya batin. Yang batin punya zahir, yang zahir punya batin. Kedua-duanya itu memiliki. Ini punya zahir, dia juga punya batin. Ini punya batin, dia juga punya zahir. Fasyari'atu zahirul hakikati, maka syariat itulah zahirnya hakikat. Jadi hakikat itu batinnya, zahirnya apa? Syariat. Fal hakikatu batinuha, dan hakikat itu adalah batinnya. Yang di dalam itu namanya hakikat, yang enggak nampak itu namanya hakikat. Yang nampak, kelakuan yang nampak itu namanya syariat. Jadi syariat itu adalah zahirnya, hakikat itu adalah batinnya. Wa huma mutalazimani maknan. Kedua-duanya tidak boleh bertentangan. Umpamanya gini, zahirnya dia sholat, zahirnya sholat. Hakikat sholat itu apa? Hakikatnya adalah mi'rajnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang sholat kemudian dia tidak pakai wudu, maka sholatnya tidak sah. Itu secara syariat. Syariatnya dia adalah kelihatan, dia takbiratul ihram, kemudian dia menghadap kiblat, pakai nutup aurat, kemudian dia pun sudah menunaikan wudu. Berarti dia telah menjalankan syariat yang seperti itu. Ketika syariat yang ada di dalam sholat itu dijalankan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka sholatnya sah. Yang seperti itu sholatnya sah. Tapi khusyuk enggak sholatnya, itu enggak diurusi sama syariat. Khusyuk enggak? Khusyuk itu urusan mana? Urusan gerakan atau urusan batin? Khusyuk itu urusan batin. Maka ketika seseorang sholat khusyuk itu enggak diatur oleh syariat, tapi tetap harus membawa syariat. Sebagus apapun syariat seseorang, itu tidak bisa menjadikan seseorang khusyuk tanpa menggunakan tarekat. Maka tarekat itulah yang menjadikan kita khusyuk. Kenapa kok begitu? Karena walaupun kita tahu sholat itu harus ngambil air wudhu, sholat itu harus menghadap kiblat, sholat itu harus sudah masuk waktunya, kita tahu seperti itu. Tanpa kita menjalankan tarekat, maka tidak akan tercapai kepada hakikat. Oleh karena itu, syariat adalah zahirnya, zahir hakikat, dan hakikat itu adalah batin daripada syariat. Maka kedua-duanya tidak boleh bertentangan. Keduanya harus sejalan. Fasyari'atun bila hakikatin atilatun. Orang yang menjalankan syariat tanpa hakikat, maka itu adalah hanya angan-angan saja. Pengen khusyuk sholatnya, pengen sampai mi'raj sholatnya, tapi tidak menggunakan syariat, maka itu hanya sia-sia saja, atau hanya syariat saja tanpa hakikat, maka itu akan sebagai angan-angan saja. Oleh karena itu, orang kalau mau khusyuk di dalam sholat itu harus menghadirkan 4 macam.
Di antaranya dari 4 macam itu, yang pertama adalah huzurul qalbi. Pada saat sholat hatinya harus hadir. Apa ada orang sholat hatinya nggak hadir? Ada. Lagi sholat hatinya jalan-jalan. Memang sholatnya di sini, tapi hatinya ada kadang-kadang sampai Angsa 2 sana. Apalagi kalau lupa ngunci lapaknya. Nah itu apalagi sholat baru ingat, diingeti oleh setan itu. Diingeti, bukan malaikat yang ingetin, setan yang ingetin. Oleh karena itu memang setan itu jangan dikira kalau kita sholat nggak bisa masuk, bisa masuk. Setan itu lari itu hanya 2. Pertama saat azan, yang kedua saat iqomat. Saat azan tuh lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing, jauh sekali dia lari. Tapi nanti selesai azan datang lagi. Kemudian begitu qomat lari terbirit-birit lagi. Sampai dikabarkan itu dalam riwayat itu terkencing-kencing. Nanti selesai qomat datang lagi, mulai ganggu. Maka ada riwayat dulu pernah ada seorang yang kerja bangunan. Itu pulang dari kerjanya. Begitu dia pulang dari kerjanya lapar. Sore kira-kira jam 5 itu pulang lapar. Bilanglah sama istrinya, "Bu, Bapak mau makan." "Ya Pak, tunggu sebentar." Akhirnya disiapilah oleh istrinya. Begitu disiapi oleh istrinya, apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan. Pas lagi makan, netes ke piringnya. Langsung nengok ke atas. Oh, itu yang menyebabkan bocor. Tukang tahu dia. Rupanya gentengnya itu melorot, gentengnya itu, sehingga airnya bocor. Langsung ambil tanggo, bukan tetanggo, bukan tanggo, beda. Tetanggo dengan tanggo beda. Ambil tanggo, lalu naik ke atas. Ternyata melorotnya itu terhalang oleh kayu. Akhirnya dia turun lagi ambil geraji. Begitu sampai di atas langsung digeraji kayu yang nongol tadi. Mau meletakkan, mau masang masang genteng yang melorot tadi, kan nggak ada pegangan dan nggak ada tempat itu untuk naruh geraji. Akhirnya gerajinya taruh di atas genteng, baru gentengnya ditarik. Otomatis kan gerajinya tinggal di atas kan. Nah, lalu dia turun karena lapar tadi, sudah lupa sama gerajinya. Akhirnya dia turun makan lagi, tidur. Pagi-pagi bangun subuh itu yang dipikir peralatan untuk kerja, bukan sholat subuh, tapi peralatan untuk. Untung saja punya istri soleha. Karena apa? Suami tidak sholat itu bukan tanggung jawab istri. Tetapi kalau istri tidak sholat itu tanggung jawab suami. Dosa seorang suami yang membiarkan istrinya tidak sholat. Tapi istri tidak ada tanggung jawab kalau suaminya tidak sholat. Itulah disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oleh karena itu istri mau pergi kemana-mana harus izin dengan suami. Walaupun sebentar ngomong, misalnya apa, aku mau belanja dulu, suami bilang ya pergilah, pergi. Kalau seandainya Pak, aku mau belanja dulu, jangan dulu, sini dulu, selesaikan dulu di kamar ini, nggak boleh pergi, harus menyelesaikan apa yang perlu dibereskan di kamar itu. Jadi inilah suami tanggung jawab terhadap istri. Oleh karena itu kalau ada istri tidak sholat itu dosanya juga melimpah kepada suami. Oleh karena itu kita jadi suami hati-hati. Balik dari kerja kita tanya, udah sholat belum? Dijawab sudah, tapi senyum-senyum, mulutnya apa namanya, senyum-senyum itu. Ah itu berarti belum sholat itu kalau senyum-senyum itu, jawabnya nggak tegas itu. Saya dulu juga begitu, waktu masih pengantin baru dulu. Saya kerja keliling ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Sehari itu saya ngajar ngaji kan 2 hari, untuk satu rumah itu 2 hari, Senin, Rabu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Senin, Rabu itu 7 rumah. Kemudian Selasa sama Kamis itu juga 7 rumah. Sabtu, Jumat, Sabtu itu juga 7 rumah. Jadi 7 kali 3, dalam 1 bulan saya ngajar 21 rumah.
waktu itu. Makanya saya nggak sempat ngajar atau nggak sempat mendidik istri 24 jam, nggak sempat. Cuman saya pesani nanti waktunya sholat. Maka ketika saya datang, pertama sekali saya tanya sama istri, sudah sholat apa belum? Kalau dia bilang sudah dengan sigap, nah itu berarti memang sudah. Tapi kalau sudah tapi cengar-cengir gitu, nah itu berarti belum itu. Kemudian saya juga ngajari ngaji istri saya, karena istri saya waktu nikah dengan saya belum bisa ngaji. Saya ajari. Setelah saya ajari, kira-kira 1 bulan saya ngajari cuman itu. Selama Ramadan saya ajari Iqra 1 bulan. Alhamdulillah 1 bulan dia bisa. Cuman kan ketika kita ngajar ngaji keliling nggak mungkin kita nungguin terus. Akhirnya saya bilang begini, kalau ngaji sendiri cukup 15 menit. Tapi kalau ngaji ditunggui oleh suami itu paling tidak adalah 30 menit. Saya bilang macam itu. Rupanya dia lebih senang ngaji sendiri. Saya tanya juga itu setiap saya pulang dari ngajar ngaji, sudah ngaji belum? Sudah. Kalau jawabannya tegas, nah itu tidak saya suruh ulang lagi. Tapi kalau cengar-cengir itu, buka lagi, kita ngaji lagi. Simak 30 menit, besoknya lagi nggak berani. Jadi setiap hari dia ngaji 15 menit. Sampai alhamdulillah sekarang lancar ngajinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini si bapak tadi, karena yang bertanggung jawab adalah suami, maka istri cukup mengingatkan saja, Pak, nggak usah lah cari alat-alat untuk kerja. Sekarang ambil wudhu dulu, sholat. Nanti kalau bapak sholat ketemu, kira-kira gitu. Bilangin aja kalau itu disingitin. Jadi sudah suudon, katanya disingiti oleh istri. Akhirnya apa? Nurut juga si suami tadi sholat subuh lantaran anjuran si istri tadi. Begitu Allahu Akbar, mulai itu pikirannya melayang-layang kemana-mana. Hatinya naik lagi ke genteng. Oh iya, kemarin lupa aku taruh di atas genteng. Akhirnya baru ketemu waktu sholat. Oh iya Bu, bener katanya. Aku sholat baru ingat ternyata gerajinya ada di atas genteng. Tapi saya tidak nyarankan Bapak Ibu kalau lupa kemudian terus sholat, enggak. Misalnya lupa naruh sesuatu terus sholat, tidak. Itu sebetulnya adalah gawenya setan untuk ganggu kita sholat. Maka si ibu ini sesungguhnya tidak ada tanggung jawab terhadap suaminya. Tapi suami itu tanggung jawab kepada istri. Jadi kalau ada kita punya istri tidak sholat, itu tanggung jawab suami. Oleh karena itu surganya istri berada di ridhonya suami. Tapi jangan sampai mentang-mentang ridhonya suami adalah surganya istri, kemudian terus semena-mena, itu juga enggak benar. Harus mengikuti syariat, aturan-aturan Allah. Jangan sampai mau aji mumpung jadi suami, istriku kusuruh murep, kusuruh melumah, enggak seperti itu. Dia harus sesuai dengan syariat yang seperti itu. Kalau suami melanggar syariat, suami tidak perlu ditaati. Tetapi kalau suami berada di dalam syariat, itulah suami harus ditaati. Kenapa? Karena seorang suami ridhonya itu akan menyebabkan istri masuk ke dalam surga. Di dalam kitab Tanwirul Nadiratul Quyub, di dalam kitab Nadiratul Quyub itu disebutkan ada seorang perempuan. Ketika perempuan ini punya anak tuh sakit-sakitan anak itu. Ketika anaknya sakit-sakitan, dia berobat ke dokter, kata dokter nggak bisa sembuh. Berobat ke dokter lain, kata dokter lain tinggal nunggu waktunya. Berobat lagi, katanya sama. Seorang ibu punya anak yang kira-kira hari kematiannya sudah dihitung oleh dokter, kan gelisah ya, gak seneng kan? Itulah ibu-ibu. Dia sangat cinta kepada anaknya. Secinta-cintanya bapak kepada anaknya, itu masih cinta ibu kepada
anaknya. Buktinya apa? Kalau anaknya sakit, si ibu gelisah, tapi bapak walaupun gelisah masih sempat dia ngerokok. Kalau ibu udah gak enak lagi dia makan itu. Itu bukti bahwasanya secinta-cintanya bapak terhadap anak masih lebih cinta ibu terhadap anaknya. Akhirnya si ibu ini bernazar kepada Allah, ya Allah, andaikan anakku ini sehat, maka aku bernazar ya Allah, aku mau mati selama 7 hari. Nyoba mati 7 hari, ya bayangkan, mati 7 hari. Karena apa? Karena pengen anaknya sehat. Ternyata dikabulkan oleh Allah nazarnya itu. Akhirnya si anak ini sehat. Begitu anak sehat, ya biasa kayak anggota dewan lah kira-kira gitu. Sebelum dipilih itu janjinya ini sudah dipilih lupa dia. Lupa dengan janjinya. Anggota dewan biasanya seperti itu. Tapi nggak semuanya. Yang amanat ya amanah gitu. Ibu ini juga begitu. Begitu kemauannya sudah dituruti oleh Allah, lupa dengan janjinya. Katanya pengen mati 7 hari, kok lupa gitu. Akhirnya pas lagi tidur didatangi oleh malaikat. Bu, apa janjimu sebelum anakmu sehat? Baru dia terbangun. Begitu terbangun pagi-pagi, anaknya sudah sehat tadi, udah bujangan, anaknya sehat, langsung dibilang, nak, sebelum engkau sehat dulu ibu pernah bernazar kalau kau sehat ibu mau mati selama 7 hari. Galikan kuburan untuk ibu. Kaget si anak ini. Mak, gimana mak? Aku sehat engkau mati. Kalau aku mati engkau sehat, gimana nih mak? Ya sudah, nazar mak seperti itu. Akhirnya digali kuburan itu. Begitu digali kuburan ini, persis seperti orang gali kubur, si ibu ini langsung baring di situ, terus di atasnya dikasih papan ya untuk rongga udara gitu. Terus ditimbun sampai penuh. Lama-lama oksigennya hilang, pingsanlah ibu itu karena oksigennya hilang, tidak bisa bernapas di situ, benar-benar mati. Tapi pada saat itu dia merasa sadar. Saat sadar, perasaan di tempat dia berbaring ada lubang kecil, kira-kira sejempol kaki ini lubang kecil. Penasaran dia, di situ ada lubang. Dilihat begini, dilihat. Masya Allah, indah sekali di balik lubang itu. Lalu di situ terlihat ada ibu-ibu 2 orang. Yang satu duduk di atas kursi yang sangat indah, tetapi dipatuki oleh burung. Jidatnya ini dipatuki oleh burung. Bolong nanti dibulatkan lagi, dipatuk burung lagi, bolong dibulatkan lagi. Terus ibu yang satu lagi duduk juga di atas kursi yang indah. Kemudian di atasnya juga ada burung, tapi nggak matuki, ini pasi. Jadi dari sayapnya itu bergerak seperti ini. Jadi ibu itu nggak kepanasan karena dikipasi terus. Lalu si ibu yang ngintip tadi mengucapkan Assalamualaikum, tidak dijawab. Mengucapkan lagi Assalamualaikum, tidak dijawab. Yang ketiga lagi dia mengucapkan Assalamualaikum. Kan kalau kita mengucapkan salam itu kan batasnya 3 kali. Kalau kita mengucapkan salam masuk rumah orang 3 kali gak dijawab, udah pergi saja. Jangan dijebol pintunya. Kecuali kalau ada curiga ya, ada bau-bau menyengat itu boleh dijebol pintunya. Siapa tahu memang sudah tidak ada lagi orangnya di situ, sudah jadi mayat. Bisa jadi seperti itu. Kayak yang di Lorong Bajuri. Tahu Bapak Ibu Lorong Bajuri? Sebelumnya ngobrol-ngobrol dengan saya. Sebelumnya itu ngobrol-ngobrol dengan saya. Di lain waktu ada kabar dia meninggal rupanya. Setelah sholat subuh dia tidur. Digedor-gedor nggak dibuka-buka. Akhirnya dijebol pintunya. Rupanya telah meninggal dia di Lorong Bajuri. Itu udah lama itu. Jadi batas mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab ya sudah. Lain waktu pergi lagi ke situ. Nah, ibu ini juga begitu. Yang ketiga kalinya nggak dijawab, cuman orang yang di balik dinding itu begini, ngawe gini. Maksudnya sini.
ta'alauna, sini gitu. Dia mikir, bagaimana aku mau ke situ? Orang lubangnya cuma segini. Dari mana masuk? Rupanya begitu niat mau datang ke situ, lubang itu membesar. Akhirnya dia bisa masuk lewat lubang itu. Begitu masuk lubang itu, akhirnya ketemulah dengan dua ibu-ibu ini tadi. Jadi kalau nanti bapak ibu pulang ke rumah masih bisa lewat pintu, nah itu masih aman tuh. Tapi kalau lewat lubang tahu-tahu membesar, nah itu berarti udah di alam barzah yang seperti itu. Nah, jadi ini kayak gitu. Begitu masuk, dia bertanya kepada ibu tadi, ma mana aki Allah tuji bisalam ibu, apa yang membuatmu tidak mau menjawab salamku? Dijawab oleh ibu tadi, assalamu ibadatun, salam itu adalah ibadah. Jadi sekarang ini saya sudah meninggal. Iya, ibu sudah meninggal sekarang ini. Kami juga sudah. Jadi nggak pakai salam-salam lagi, nggak perlu ibadah lagi. Kita tinggal menikmati apa yang telah kita lakukan dulu di dunia, begitu. Kemudian ibu ini penasaran, ibu, apa yang membuat ibu memperoleh kemuliaan seperti ini, duduk di atas kursi yang empuk, kemudian dikipasi oleh burung? Lalu dijawab oleh ibu ini, begini bu, dulu aku ini adalah seorang perempuan yang solehah. Aku ini istri yang solehah. Suamiku perintah selalu aku turuti. Suamiku nyuruh bikin kopi, aku bikinkan kopi. Gak pernah aku bikinkan teh kalau dia minta kopi. Jadi ibu kayak gitu, kalau suami minta kopi, bikinkan kopi, jangan bikinkan teh. Suami minta teh, bikinkan teh, jangan bikinkan kopi. Apalagi cuma bikin sendiri, tangan kaki untuk apa nggak dipakai, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ridhonya yang kita cari. Di dunia dulu aku taat kepada suamiku, kemudian pas aku meninggal suamiku ridho kepadaku. Inilah hasilnya. Dengan diridhoi oleh suamiku, aku memperoleh kemuliaan seperti ini. Lalu ibu yang satu lagi, kenapa bisa begitu? Sudah di raudhatun min riyadil jinan, sudah berada di taman dari taman surga, tapi kok masih disiksa oleh burung yang mantui kening seperti itu. Lalu dijawab oleh ibu tadi, dulu aku di dunia ini adalah seorang perempuan yang soleha. Waktu sholat aku sholat, waktu Ramadan aku puasa, waktu suamiku minta ini minta itu aku layani. Cuman sayangnya pas pada saat sakit suamiku tidak ridho kepadaku, marah kepadaku. Inilah Allah memberikan hukuman kepadaku. Berhubung engkau telah bertanya seperti itu padaku, tolong nanti ketika ketemu suamiku, sampaikan maafku kepada suamiku. Tolong mintakan ridho terhadap suamiku. Akhirnya pas begitu langsung ternyata itu sudah 7 hari dia di dalam kuburan itu. Anaknya sudah ngitung itu. Yang ke-7 hari pagi-pagi itu langsung digali oleh anaknya. Ternyata masih hidup. Begitu terbuka dia hidup. Digendonglah oleh anaknya, dibawa pulang. Ya biasa Bapak Ibu, kalau orang baru bangkit dari kuburan, sehat, hidup dari kuburan, dibawa pulang, itu besoknya itu ramai orang datang berkunjung ke rumah ibu ini. Kalau pengen nyoba boleh, kalau nggak percaya masuk dalam kuburan 7 hari, kemudian terus digali lagi, datang ke rumah. Nanti besok banyak yang datang, termasuk saya nanti akan kunjungi. Ya. Itu juga begitu, datang banyak. Ternyata pada datang itu terlihat ciri-ciri orang yang disebutkan oleh ibu tadi. Oh Pak, apakah Bapak ini suaminya Ibu Fulana? Iya betul, saya suaminya. Ada apa? Aku bertemu dengan Ibu Fulana. Beliau punya pesan,
dia masuk dalam raudhatun min riyadil jinan, masuk taman dari taman surga, tetapi masih disiksa oleh Allah lantaran belum mendapat ridho Allah. Tolong diridhokan dia, dimaafkan segala kesalahannya. Menyadari hal itu, langsung dia katakan, demi Allah mulai hari ini aku ridhokan istriku. Malamnya si ibu ini bermimpi ketemu ibu itu tadi. Dia mengucapkan terima kasih, burung yang matui di jidatnya berubah menjadi ngipasi dirinya, tidak matui lagi, nggak menyiksa lagi. Ini artinya apa? Ridhonya seorang suami itu sangat bermanfaat buat istri. Di sini kenapa? Karena suami bertanggung jawab kepada istri, tapi istri tidak bertanggung jawab pada suami. Nah, si bapak tadi itu bertanggung jawab pada si ibu ini, tetapi si ibu ini sudah soleha, maka suaminya tidak sholat itu bukan tanggung jawab si ibu itu tadi. Nah, disinilah seorang yang memperoleh hidayah seperti itu pasti akalnya sempurna. Tidak mungkin akalnya tidak sempurna. Oleh karena itu, ketika seseorang telah memahami syariat, maka orang itu seyogyanya menjalankan tarekat. Supaya apa? Supaya memperoleh buahnya dari syariat dan tarekat, yaitu kepada hakikat. Maka fasyari'atun bila hakikatin atilatun. Syariat tanpa hakikat itu hanya angan-angan belaka. Ay khaliyatun minas samaroti. Maksudnya tidak ada buahnya sama sekali. Wa hakikatun bila syariatin batilatun. Dan hakikat tanpa syariat itu adalah batal, enggak sah. Maka dulu ada di Pulau Jawa itu namanya Syekh Tanah Abang, atau disebut dengan Syekh Siti Jenar. Kalau di luar negeri itu namanya ada Mansur Al-Halaj. Kedua-duanya sama. Dia menjalankan hakikat tapi tidak menggunakan syariat karena udah tinggi. Maka pada orang awam yang seperti itu diajak langsung kepada hakikat, maka akan menjadi terjerumus kepada kesesatan. Oleh karena itu kedua-duanya dihukum oleh pemerintah. Mansur Al-Halad dipancung di negerinya. Seperti juga Syekh Siti Jenar itu juga dihukum mati, dihukum pancung oleh penguasa pada saat itu, yaitu penguasa Demak Bintoro. Kalau dalam itu namanya kerajaan Demak Bintoro. Itu dipasung, dipancung lehernya di situ. Kenapa? Karena disuruh bertobat tidak mau. Kenapa? Ngajarkan kepada orang yang syariat saja belum genap sudah diajak kepada hakikat. Itu akan bisa membuat salah. Contohnya gini. Ketika kita sholat, itu yang penting sholat itu apa? Wa aqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kan gitu kan di Al-Quran kan begitu. Wa aqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Yang penting kita itu ingat Allah, artinya sudah sholat. Nah, itu kan cara yang seperti itu. Sementara sholat itu ada syariatnya apa? Wudhu dulu, pakai baju untuk nutup aurat, tempatnya harus suci, badan harus suci, menghadap kiblat, masuk waktu sholat. Jangan sholat maghrib tidak waktu maghrib, jangan sholat isya tidak waktu isya, jangan sholat zuhur tidak waktu zuhur. Jadi sholat pada waktunya. Sholat zuhur ya waktu zuhur, jangan sholat zuhur tengah malam. Nah, itu nggak ketemu, syariatnya nggak ketemu. Maka hakikat itu pasti akan membawa syariat, dan syariat tidak akan bertentangan dengan hakikat. Maka ketika wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku, itu artinya apa? Artinya kita disuruh melakukan sholat, dan sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Dan sholat ada syariatnya. Kalau dia tidak pakai syariat langsung ke hakikat, ya sudah, sholat kan untuk ingat Allah, ya sudah, aku eling pada Allah, eling. Yang seperti itu batal, yang seperti itu enggak benar, yang seperti itu. Maka wa hakikatun bila syariatin batilatun, hakikat tanpa syariat itu batal. Ai laghiyatun la khaira fiha, artinya sia-sia.
hakikatnya sia-sia. Hakikat tanpa syariat jadi sia-sia. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Gak ada gunanya eling, gak ada gunanya ingat Allah. Kenapa nggak pakai syariat? Wala hasilalah, dan tidak akan tercapai kepada hakikat. Hakikat tanpa syariat tidak akan nyambung kepada hakikat yang sebenarnya. Qala ba'duhum nadman min bahril basid. Sebab beberapa ulama itu menggambarkan ini dengan nadam berupa bahrul basid. Artinya gini, belakangan ini kan juga banyak orang menyebutkan orang kalau bertasawuf itu sesat, katanya kan begitu. Di mana letak sesatnya? Orang bertasawuf kan harus membawa syariat, kemudian terus menjalankan torekot, baru dapat buah namanya hakikat, kan begitu. Di mana letak sesatnya, kan gitu. Maka di sini dijelaskan oleh ulama sufi mengatakan begini, balit tasawufu antasfu bila kadarin wa tadba al haqqa wal qur'ana wad dina wa antura khashi'an lillahi muqtaiban ala dzunubika tuladhari mahzuna. Balit tasawufu, bahkan tasawuf itu antasfu bila kadarin. Tasawuf itu membersihkan dirimu tanpa ada kekeruan. Kan kita disuruh mensucikan diri kan? Dan bahkan kita tidak boleh merasa diri suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah paling tahu siapa orang yang paling bertakwa. Kita disuruh bersuci, artinya kita disuruh membersihkan diri. Tazkiyatun nafsi namanya begitu. Orang-orang tetangga kita itu nyebutnya tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Ya itulah yang disebut dengan tasawuf sebetulnya. Jadi tasawuf itu adalah membuat dirimu bersih bila kadarin, tanpa ada kekeruan. Hati kita jadi bersih tanpa ada kekeruan. Watat ba'al haqqo. Tasawuf itu membuat dirimu mengikuti kebenaran. Wal qur'ana. Tasawuf itu membuat dirimu mengikuti Al-Quran. Waddina. Tasawuf itu membuat dirimu mengikuti agama. Jadi tasawuf itu membersihkan diri tanpa ada kekeruan, menjadikan ngikuti kebenaran, ngikuti Al-Quran dan ngikuti agama. Wa antura khasyi'an lillahi, dan tasawuf itu menjadikan dirimu terlihat khusyuk kepada Allah. Muqtaiban ala dzunubika, dalam keadaan menangisi atas dosa-dosa. Itu orang tasawuf. Jadi ketika dia sholat itu sampai menangis, dia sholat malam itu sampai menangis. Ketika dia berdoa itu sampai menangis. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menyebut zikir seperti itu, Sayyidul istighfar seperti itu, sampai meneteskan air mata. Karena apa? Memang betul-betul pingin hatinya suci, hatinya bersih, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlihat khusyuk di hadapan Allah dalam keadaan menangis, karena menangisi dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tulad dahri maghzunan, dan bahkan sepanjang hidupnya, sepanjang masa ia merasa sedih. Sedih kenapa? Sedih karena dosa-dosa yang ia lakukan. Oleh karena itu di dalam syair Abu Nawas itu dikatakan, wa dzambi zaidum kaifa timali, dosaku selalu bertambah ya Allah, bagaimana aku menanggungnya. Tiap hari dosanya semakin bertambah. Kita ini ada dosa yang tiap hari semakin berkurang, semakin berkurang. Ini ada di sini. Kalau ada, saya ingin belajar gimana caranya dosa itu semakin berkurang ya.
kita semakin hari dosa itu semakin bertambah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya dosa yang bertambah itu supaya diampuni oleh Allah. Oleh karena itu dikatakan engkau terlihat khusyuk dalam keadaan menangis. Menangis apa? Menangisi terhadap dosa yang semakin hari semakin bertambah dan minta ampun kepada Allah. Itulah kenapa kita masuk kepada tasawuf, supaya hati kita bersih tanpa ada kekeruhan. Ini menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Wa qala Asy-Syawi, sementara Asy-Syawi mengatakan di sini ada perbedaan antara pendapatnya Imam Syawi dan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, hakikat itu adalah buah dari syariat dan tarekat secara bersamaan. Tapi kalau Imam Asy-Syawi itu mengatakan itu bukan buah syariat dan tarekat, tapi buah tarekat saja. Imam Asy-Syawi mengatakan seperti itu. Maka qala Asy-Syawi, Imam Asy-Syawi mengatakan fasari'atu hiyal ahkam allati kallafana biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu adalah hukum-hukum yang dibebankan oleh Rasulullah kepada kita. Itu syariat namanya. Syariat itu hukum-hukum yang dibebankan oleh Rasulullah kepada kita. Contohnya apa? Salat. Salat itu hukumnya apa? Wajib. Maka salat itu dibebankan oleh Rasulullah kepada kita. Karena ada orang yang kadang-kadang bertanya tapi nggak perlu untuk ditanyakan. Puasa diwajibkan oleh Rasulullah kepada kita setiap tahun selama 1 bulan Ramadan. Itu setiap tahun. Setiap tahun 1 bulan selama Ramadan. Haji juga diwajibkan. Lalu ada orang yang nyenyes. Ketika diwajibkan haji bertanya, "Ya Rasulullah, haji itu tiap tahun atau gimana?" Nanya kayak gitu. Ada yang nanya seperti itu. Nyenyes yang seperti itu. Sampai Rasulullah itu berpaling. Tidak mau dengar pertanyaan itu. Karena nggak mau dengar pertanyaan tadi, berpaling. Orang tadi nanya, "Ya Rasulullah, setahun sekali atau gimana?" Sampai 3 kali bertanya itu, 2 atau 3 kali bertanya, katakan gitu. Marrotaini au salasa marrot itu, katakan gitu dalam hadis itu. Sampai 3 kali. Lalu Rasulullah jawab, "Ma yu'minuka," apa yang membuat dirimu aman dengan pertanyaanmu itu? Kayak gitu. Lalu Rasul sampaikan, "Wallahi kalau aku jawab na'am, niscaya setiap tahun engkau akan menunaikan ibadah haji." Kira-kira mampu dah setiap tahun menunaikan ibadah haji? Dan sekarang ini mau menunaikan ibadah haji aja daftar sekarang 33 tahun, yang akan datang baru berangkat, gimana mau tiap tahun? Ya. Jadi nyenyes orang itu, bertanya yang tidak idah, artinya bertanya yang tidak perlu. Oleh karena itu pertanyaan itu ada 3. Pertama, pertanyaan yang wajib untuk ditanyakan dan wajib untuk dijawab. Itu yang pertama. Yang pertama ini seperti ketika kita nggak tahu bagaimana caranya sholat. Lalu dijelaskan oleh guru, sholat itu harus wudhu dulu, sholat itu harus tutup aurat. Yang seperti itu harus dijawab. Dan ini masuk kepada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, syariat itu adalah ketetapan yang Rasulullah bebankan kepada kita, anillahi jalla wa'ala, yang berasal dari Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Apa? Ketetapan apa yang Allah bebankan, yang Rasulullah bebankan kepada kita itu? Binal wajibati, berupa amalan-amalan wajib. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, apalagi mengeluarkan zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Kemudian yang keempat, haji seumur hidup sekali, karena haji yang wajib itu yang pertama.
kedua tidak wajib, ketiga tidak wajib, keempat juga tidak wajib. Yang wajib adalah yang pertama. 2003 saya dikasih duit oleh orang Cina untuk menunaikan ibadah haji, itulah kewajiban haji saya gugur. Tahun 2003, rumah masih ngontrak tapi dikasih duit oleh orang Cina karena ngamalkan kemarin. Ngamalkan bismillahirrahmanirrahim 786 kali kemarin itu. Kemudian 2012 saya berangkat haji lagi tapi jadi petugas, membimbing jamaah haji satu pesawat. Berarti haji yang kedua. Itu bukan haji untuk saya, tapi badal haji untuk mak mertua, artinya untuk mertua saya. Loh, kok tidak ibu dulu? Kenapa kok mertua dulu? Karena pertama anaknya saya ambil, sudah besar. Sudah besar saya ambil kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ibadah ibu saya lebih unggul daripada beliau. Karena ibu saya tamatan dari pondok pesantren Ploso. Bapak saya tamatan dari pondok pesantren Lirboyo. Jadi alhamdulillah saya keturunan dari alumni pondok pesantren. Dan anak saya kedua-duanya berada di pondok pesantren An-Nur Tangkit. Pesantren semuanya, nggak pernah ketemu dengan pakaian SMA atau pakaian aliyah. Jadi pakaian pesantren semuanya. Jadi seperti itu. Yang wajib adalah yang pertama. Kemudian kemarin 2025 barusan itu yang ketiga. Nah itu baru saya membadalkan ibu saya kandung. Jadi yang pertama itu yang wajib, haji yang pertama. Yang kedua nggak wajib lagi. Yang ketiga nggak wajib lagi. Apalagi yang keempat nggak wajib lagi. Nggak tahu yang keempat ini kapan. Yang penting saya sudah daftar. Bersama istri sudah daftar. Wallahu a'lam, mudah-mudahan cepat berangkat. Karena apa? Karena Masjidil Haram sedang diperbesar tempatnya. Mungkin sekitar 5 tahun ke depan itu Masjidil Haramnya itu sangat luas mungkin. Bisa-bisa Masjidil Haramnya itu bisa satu kelurahan mungkin besarnya seperti itu. Jadi yang pertama yang dibebankan oleh Rasulullah kepada kita adalah yang wajib-wajib. Apalagi wal mandubat, sesuatu yang sunnah. Yang sunnah-sunnah dibebankan kepada kita. Sunnah itu apa? Wajib itu apa? Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Sholat umpamanya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah, apa itu sunnah? Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi banget. Rugi banget ditinggalkan. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi banget. Tidak mendapat pahala kan berarti rugi banget. Wal muharramat, apalagi sesuatu yang haram. Apa itu haram? Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu haram. Wal makruhat, yang dibenci, makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Wal jaizat, yang boleh-boleh, seperti minum kopi, minum teh, itu boleh itu. Enggak makruh, enggak. Sunnah juga tidak, cuman mubah, jaizat. Inilah yang dibebankan oleh Rasulullah kepada kita. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 ini yang dibebankan. Itulah yang disebut dengan syariat. Syariat itu sesuatu yang dibebankan oleh Rasulullah kepada kita berupa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Wakila, lalu ada yang mengatakan syariat itu adalah hiya al-akhdu bidinillahi ta'ala. Syariat itu adalah memegang agama Allah Ta'ala. Wal qiyami bil amri wan nahyi. Syariat itu adalah menegakkan perintah agama dan menegakkan larangan agama. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Ya ini balik-balik kepada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, begitu. Balik-balik ke situ juga. Itu syariat.
Jadi syariat itu adalah beban yang Rasulullah berikan kepada kita untuk kita lakukan atau kita tinggalkan. Lalu apa itu thariqat? Wa thariqatu hiya al-amalu bil wajibati wal mandubati. Yang namanya thariqat itu adalah melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Wa tarkulil manhiyati. Thariqat itu di samping mengamalkan yang wajib-wajib, mengamalkan yang sunnah-sunnah, juga meninggalkan yang dilarang. Oh, jangan sampai wajib dilakukan, sunnah dilakukan, yang dilarang juga dilakukan, itu salah itu. Itu enggak thariqat yang seperti itu. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Wa takhalli an fudulil mubahat. Lalu gimana dengan yang mubah? Yang mubah dilakukan seperlunya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Umpamanya kita ini minum kopi, mubahnya kan 1 gelas. Terus karena kopinya banyak, akhirnya minum kopi 10 gelas, umpamanya gitu. Sampai itu keluar kopinya gitu. Yang seperti itu tidak menjalankan thariqat yang seperti itu. Dan bahkan Imam Nawawi di dalam manaqibnya saya baca, Imam Nawawi itu kalau makan, taruhlah kalau kita datang kondangan itu kan banyak lauknya ya, ada rendang, ada ayam tuh ada opor lagi, udah itu ada kari, sudah itu ada yang dari timun campur campur apa namanya, campur kacang tuh apa namanya itu. Ya itu, kemudian terus ada lagi nanti ada timun dipotong-potong, sudah itu wortel dipotong-potong panjang-panjang segini, ada cabenya, ada bawangnya, apa namanya itu? Acar ya, acar. Lah kalau kita kan ambil semua kita, daging sapinya diambil, opor ayamnya diambil, ayam gorengnya diambil, sikok-sikok tuh. Kemudian yang apa tadi tuh, yang timun dengan kacang tanah tadi diambil, semuanya satu-satu itu. Kalau Imam Nawawi tidak seperti itu, cuman satu yang diambil di antara yang ada itu. Sanggup gak kita seperti itu? Cuman satu, dan makannya pun tidak banyak gitu kan. Jadi waktu saya pelatihan di Padang dulu, di Padang saya pelatihan di Padang Baru, itu tutornya yang ngajar itu komentar di depan. Kalau orang kampung itu kalau makan ciri-cirinya nasinya banyak, lauknya dikit. Itu orang kampung, yang penting nasinya banyak. Kalau orang kota nasinya dikit, lauknya banyak. Yang satu ini aku nggak tahu orang mana ini, orang kampung apa orang kota. Sudahlah, nasinya banyak, lauknya banyak lagi. Ini orang mana yang seperti ini? Dia pernah nyampaikan seperti itu. Sebetulnya ingin menyampaikan kalau makan secukupnya, jangan sampai aji mumpung sehingga kawan yang lain tidak dapat gitu. Jadi seperti itu. Orang menjalankan thariqat itu ketika dia makan yang mubah, menjalankan yang mubah itu tidak berlebihan. Wal ahdi bil ahwati, ketika mengambil sesuatu itu penuh dengan hati-hati. Kal waroi, seperti warok. Warok itu kehati-hatian di dalam agama. Ketika mau makan kayak gini nih, mau makan, dia hati-hati, ini halal atau tidak halal. Kalau ini disajikan berarti halal. Kalau tidak disajikan kemudian diambil tanpa ngomong, itu bisa syubhat namanya. Kenapa kok syubhat? Dikasihkan tidak, ngomong juga tidak, izin juga tidak. Apalagi kalau kita jalan, di situ ada batang ubi, ibu-ibu main ambil aja, kebetulan pojok ubinya lagi hijau-hijau, nggak ngomong sama yang punya, ngomong yang di situ,
yang punya kebun, aku minta ya, ngomong di situ, orangnya nggak ada di situ. Ketika ibu ngomong kayak gitu, ada satu selamat, ada satu yang tidak selamat. Apa yang tidak selamat itu? Kalau kebiasaan orang dulu, ketika kebunnya itu dipagari dengan doa, mengambil pucuk ubi seperti itu, ngomong seperti itu, aku minta ya, kemudian jawab sendiri ya, ambillah kayak gitu, maka dia selamat dari pagar itu. Artinya apa? Enggak jadi sakit perutnya. Tapi kalau main ambil saja, itu bisa dimasak, makan, sudah itu nanti bisa sakit perutnya mulus-mulus itu. Itu kalau ada orang yang memagari tanamannya seperti itu dengan doa. Karena dulu pernah di daerah Madura itu orang-orang pada nanam ketimun. Pas lagi panen itu selalu hilang ketimunnya. Akhirnya petani ini nemui Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan pas lagi ngajar pada saat itu. Mbah Yai Khalil minta tolong, kenapa timunku selalu dicuri maling? Kami capek-capek tapi nggak dapat timun. Setiap ke sawah udah habis, tinggal yang bungkuk-bungkuk. Pada saat itu Mbah Kiai Khalil sedang mengajar ilmu nahwu, koma zaidun gitu, lagi ngajar koma zaidun. Akhirnya apa? Ditulislah di kertas itu koma zaidun. Lalu langsung udah ini taruh di kebun kalian sana, taruh di kebun situ. Betul. Pas begitu panen, maling datang, udah diambil semua itu, tapi malingnya nggak bisa pergi, tegak di situ. Koma zaidun artinya Zaid telah berdiri, artinya gitu. Koma zaidun artinya Zaid telah berdiri. Jadi dia berdiri terus di situ. Untung si petani ini nggak perlu metik ketimun, sudah terpetik semuanya, dia tinggal bawa gitu. Akhirnya bingung, berdiri di situ nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, pokoknya berdiri di situ. Begitu berdiri di situ, akhirnya minta lagi kepada Mbah Kiai Khalil orang tadi, Mbah Yai, yang maling lah ketemu, tapi dia nggak bisa bergerak, dia tegak terus di situ. Akhirnya dikasih air lagi oleh Mbah Yai, disiramkan ke orang tadi. Akhirnya bisalah dia jalan dan bertobat, tidak maling lagi. Semenjak itulah pondoknya Mbah Kiai Khalil Bangkalan banjir timun. Kenapa banjir timun? Asal panen timun, timunnya disuplai, dikasihkan santri-santri di Bangkalan. Di Bangkalan itu Madura. Madura itu Jawa Timur. Jawa Timur tapi melewati laut, melewati laut. Ya, model kayak Bakauni dengan Merak gitu. Cuman di sana sudah ada jembatan namanya Suramadu. Suramadu itu sebenarnya Surabaya Madura gitu. Ini Suramadu. Jadi seperti itu. Waro itu seperti itu, hati-hati waro itu. Maka orang yang menjalankan tarekat itu dia akan mengambil kehati-hatian. Kalau bukan haknya dia tidak mau ngambil. Walaupun itu haknya, artinya dia boleh melakukan itu, tapi dia tidak berlebih-lebihan. Wa birriyadati, juga dengan cara riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan. Seperti apa? Min saharin wajuin wasumtin. Latihannya berupa sering begadang. Sering begadang itu maksudnya gini, sering melek malam untuk berzikir. Jadi ketika malam itu melek tapi untuk berzikir, bukan melek untuk nonton bola. Ini melek nonton bola. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau di dalam tarekat ini adalah suka melek malam tapi untuk berzikir. Wajuin, suka lapar dengan cara puasa. Jadi sudahlah suka puasa, kemudian suka berzikir. Wasumtin, kemudian banyak diam terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau ngomong yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ngomongnya lebih baik diam. Kalau ada istri ngomong dengan suami, ngomongnya itu yang nyakiti suami, lebih baik diam. Jangan ngomong, lebih baik diam. Kira-kira ngomong ini nanti nyakiti hati suami atau tidak? Lebih baik diam. Kalau ragu-ragu seperti itu. Tapi kalau ngomongnya yakin menyenangkan, itu teruskan ngomong itu. Dulu pernah
Sayyidah Fatimah, istri Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu ngomongnya sebetulnya bergurau, tapi guraunya itu nyakiti hati Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali diam, marahnya Sayyidina Ali diam. Fatimah mengerti kalau suaminya sedang marah. Akhirnya minta maaf. Sayyidina Ali belum memaafkan sampai Sayyidah Fatimah itu tawaf. Artinya ngelilingi. Kira-kira bahasa kita, bang maafkan aku lah bang, yo aku salah ngomong, maafkan aku. Tapi diam aja gitu. Akhirnya Sayyidina Ali pun memaafkan istrinya. Lalu Sayyidah Fatimah ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai ayahku, ini ayahnya kan, aku pernah menyakiti hati suamiku, lalu aku minta maaf kepada suamiku sampai aku berkeliling. Apa jawab Rasulullah? Andaikan engkau mati dalam posisi suamimu masih marah, aku tidak akan menyolatkanmu. Bayangkan, Rasulullah tidak mau menyolatkan putri kandungnya ketika putri kandungnya itu memiliki kesalahan kepada suaminya dan suaminya tidak mau memaafkannya. Begitu tingginya kedudukan suami di hadapan istri, ridhonya itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, ketika kita bicara ngomong kira-kira menyakiti, lebih baik diam. Maka orang yang menjalankan tarekat, kalau dia berbicara kira-kira nggak ada manfaatnya, maka dia diam. Maka tarekat itu adalah melakukan kewajiban, melakukan kesunahan, meninggalkan yang dilarang, dan tidak berlebih-lebihan terhadap yang mubah. Itu tarekat. Yang syariat tadi apa? Syariat itu adalah beban yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita berupa wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu menurut Imam Syafi'i itu syariat. Syariat itu yang itu. Kemudian tarekat itu menjalankan yang wajib seperti sholat. Kita sholat itu sudah bertarekat namanya. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu namanya kita sudah bertarekat. Kemudian setelah sholat Isya, kita sholat sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat. Itu artinya kita sudah menjalankan tarekat. Kenapa? Kita menjalankan yang sunnah. Kemudian ketika kita makan, kalau sudah kenyang berhenti. Ini kalau menurut kita kan gitu, sudah kenyang berhenti. Kalau menurut Nabi kan sebelum kenyang berhenti. Kalau kita kalau sudah kenyang berhenti. Artinya nggak berlebihan. Ini enggak nih, udah kenyang masih ada lagi, tambah lagi nih. Ditengok, oh masih ada lagi, tambah lagi. Airnya apa? Gitu, keluar nasinya. Karena kebanyakan. Itu bukan orang tarekat gitu. Orang yang melakukan tarekat adalah ketika dia bertemu dengan yang mubah tidak berlebihan. Maka disebut tadi wara'. Kemudian riyadhah. Zikir malam. Kan sunnah zikir kan? Kita disuruh berzikir. Kemudian puasa. Puasa itu maksudnya puasa sunnah. Kemudian diam. Diam itu ibadah yang berat, diam itu. Masalahnya ketika kita melihat sesuatu, mulut tuh nggak tahan mau ngomong gitu. Kalau melihat sesuatu gitu. Kayak tadi saya sebelum mimpin doa tadi, rasa mulut tidak ngomong aja nih. Kenapa gitu? Diundang untuk tahlilan mendoakan orang meninggal, dari datang sampai pulang main HP terus. Kita kan disuruh di situ baca Yasin, kemudian baca tahlil, kemudian berdoa. Maka sebelum berdoa saya langsung ngomong, kita di sini diundang oleh tuan rumah, dimintai tolong untuk mendoakan orang tuanya yang meninggal. Jangan main HP dari awal sampai bawa berkat baru diam. Jadi ngapain di situ diundang ke situ kalau cuman pindah tempat main HP. Jadi saya ngomong langsung berhenti dia. Saya ngomong. Ya mungkin nggak sadar mungkin ya, tapi ya mau nggak mau harus diomongkan gitu biar ngerti. Orang kita sedang beribadah kok malah kita diundang untuk dimintai doa gitu loh. Kok malah main HP, itu artinya nggak memenuhi undangan tuan rumah.
Nah, jadi itu tadi, syariat itu adalah beban, kemudian tarekat itu adalah menjalankan beban itu tadi. Fal haqiqatu, dan hakikat adalah fahmu haqaiqil asya, memahami hakikat sesuatu. Itu namanya hakikat, memahami hakikat sesuatu. Tadi kan saya sudah bilang, namanya hakikat itu adalah ujung atau puncak daripada ibadah. Puncaknya itu akan memperoleh hakikat. Kasyuhudil asma'i wasifati, seperti menyaksikan hatinya, menyaksikan tentang asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Wasuhudil dzati wa asraril qur'ani, menyaksikan zat Allah dan juga menyaksikan atau melihat rahasia-rahasia di balik Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Quran, itu ada rahasia-rahasia di balik Al-Quran. Itu yang tahu hanya orang yang sudah sampai kepada hakikat. Wa asraril man'i wal jawazi, mengetahui rahasia di balik larangan dan di balik kebolehan. Ketika dilarang, pasti ada sesuatu di balik larangan itu. Contoh, kita dilarang untuk minum khamr, ternyata khamr itu merusak pikiran. Kita dilarang mendekati narkoba, ternyata narkoba itu merusak tubuh kita. Berarti di balik larangan itu ada yang Allah ingin jaga untuk kita. Kita disuruh menjauhi yang dilarang, seperti kita disuruh jauhi maling. Ternyata maling itu kalau ketahuan bisa bonyok. Kalau ketahuan gitu, kecuali kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, bonyoknya di akhirat, bukan di dunia. Nah, kalau ketahuan itu di dunia bonyok, di akhirat bisa-bisa juga bonyok kalau tidak bertaubat itu. Orang yang menggunakan narkoba juga begitu. Seakan-akan begitu dia minum atau ngisep narkoba itu tenang gitu, tapi sudah itu gelisah lagi. Sudah itu badannya yang rusak karena narkoba yang dia kenakan itu tadi. Maka ia mengetahui di balik larangan itu, rahasia di balik larangan dan rahasia di balik kebolehan. Seperti kita boleh makan, ternyata kita makan sehari 3 kali itu menyehatkan badan, asalkan tidak berlebihan. Pagi kita sarapan, siang kita makan, makanya nggak banyak-banyak, tapi rutin. Pagi sepiring, siang sepiring, malam sepiring. Tidak digabung, sehari sekali saja langsung 3 piring, kayak gitu. Itu nggak bagus juga. Sekali makan langsung 3 piring. Sudah itu besok nggak makan lagi. Yang seperti itu juga nggak bagus. Makanya di sini katakan, maka hakikat itu adalah mengetahui di balik larangan dan di balik kebolehan. Wal ulumil ghaibiyati, hakikat itu nanti orang itu akan mengetahui ilmu gaib. Apa itu ilmu gaib yang dimaksud? Allati la tuksabu minal muallimi, ilmu yang tidak diperoleh dari guru. Artinya gini, dia setelah mengamalkan ini, kemudian dia diberi petunjuk oleh Allah seperti ini. Pahamnya gini, seseorang tukang kayu, ketika dia mengamalkan apa yang ia tahu tentang perkayuan itu, akhirnya dia menciptakan sesuatu yang baru melalui idenya. Ide itu siapa yang ngasih? Tentu Allah. Itulah yang disebut dengan hakikat tadi itu. Dia memperoleh tanpa diajari oleh guru. Yang ngajari siapa? Allah langsung yang nuntun. Yang nuntun langsung Allah. Wa innama tufhamu anillahi, ilmu yang diperoleh tadi, yang tidak melalui guru tadi, itu dipahami langsung dari Allah. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian mau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri kalian, Allah akan jadikan kalian pembeda. Artinya adalah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ai fahman fi qulubikum, maksudnya adalah hati kita bisa paham. Kalau kita bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan jadikan pembeda. Kita bisa paham, dipahamkan oleh Allah. Ta'khudunahu an rabbikum. Ilmu yang diambil itu adalah langsung dari Allah, min ghairi muallimin, tidak melalui guru. Lantaran apa? Lantaran banyak zikirnya kepada Allah, ia bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Artinya kita diajari oleh Allah. Ai bi ghairi wasitati muallimin. Allah ketika ngajari kita tanpa melalui perantara guru. Ada orang kadang-kadang pas begitu mimpinya itu jadi kenyataan. Umpama ini baru umpamanya. Malamnya bermimpi. Begitu mimpi malam, di dalam mimpi itu seperti ada orang ngomong, coba kamu gali di belakang rumahmu itu. Di situ kira-kira 3 jengkal dari perbatasan tanah orang yang ada di sebelahmu itu, nanti itu digali. Begitu digali benar, ternyata ada sesuatu yang berharga di situ. Maka ketika terjadi seperti itu, ini yang nunjuki sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberitahu itu tanpa melalui orang yang memberitahu. Contohnya apa? Qala al-Imam Malik radhiyallahu an, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu an. Ini pengalaman Imam Maliknya. Imam Malik itu orangnya sangat tawadhu, bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu ilmunya Masya Allah. Sebentar saja beliau itu nyusun kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kira-kira tebalnya segini. Sekarang dicetak setebal ini. Ada 4.000 hadis di situ. Kalau bukan Allah yang nunjuki, saya nggak yakin Imam Malik akan mampu melakukan seperti itu. Maka Imam Malik ini melalui pengalamannya beliau menyampaikan, man amila bima alima, siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, niscaya Allah akan berikan ilmu yang tadinya nggak tahu. Kita juga pernah ngalami itu ketika membuat seperti ini, kue seperti ini. Mungkin pertama sekali orang buat kue ini nggak seperti ini, mungkin dalam bentuk lain. Kemudian terus muncul ide, wah dibuat seperti ini ya. Itu artinya dia mengamalkan ilmu yang tadinya ia tahu. Setelah diamalkan, baru muncul ilmu baru di situ. Kalau istilah sekarang itu di perkuliahan itu, setelah melalui eksperimen baru menemukan formula baru, itu namanya ilmu baru. Maka siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan berikan ilmu yang tadinya ia tidak tahu. Fa'afada bihadil kalimati. Beliau Imam Malik menjelaskan dengan kalimat-kalimat ini asyari'ata wat tariqata wal haqiqata. Beliau menjelaskan tentang syariat, tentang tariqat, dan hakikat melalui ucapan beliau itu. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Imam Malik mengajarkan itu dengan kalimat-kalimat ini. Fa'asar biqaulihi, maka dengan perkataan Imam Malik ini, ilmun ila syariati, ilmu itu adalah syariat. Jadi ketika kita tahu cara-cara sholat, itu namanya syariat. Wa biqaulihi amalun ila tariqatu, mengamalkan sholat, mengamalkan puasa, itulah tariqat. Kita puasa berarti kita menjalankan tariqat. Kita ngaji itu kita menjalankan tariqat. Wa biqaulihi warasallahu ilma ma lam ya'lam ilal haqiqati. Dan ketika kita menjalankan, kita telah tahu berarti kita punya ilmu. Kemudian kita menjalankan ilmu kita sudah tahu nih bagaimana tata cara sholat. Ketika kita belum melaksanakan apa-apa, itu namanya belum bertariqat, itu masih pada tataran syariat. Begitu kita menjalankan sholat, itulah namanya kita melakukan tariqat. Akhirnya nanti akan berbuah, Allah memberitahu yang tadinya kita tidak tahu.
Itulah yang disebut dengan hakikat. Maka beliau menyampaikan dengan satu kata, man amila bima alima warasahullahu malam ya'lam. Siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan beri ilmu yang tadinya ia tidak tahu. Intaha. Sampai di sini penjelasan tentang apa itu syariat, apa itu tarekat, dan apa itu hakikat. Yang jelas syariat itu adalah beban hukum yang Rasulullah berikan kepada kita. Kemudian tarekat itu adalah mengamalkan beban hukum yang Rasulullah berikan kepada kita. Yang buahnya nanti kita akan memetiknya, yaitu berupa hakikat yang kita belum tahu sekarang. Nanti pada saatnya kalau kita sudah sampai puncak ibadah kita akan bisa merasakan. Dan nanti ketika kita sholat, kalau hakikat itu sudah muncul, Allah sudah berikan kita buah dari syariat dan tarekat itu, maka kita akan merasa manis, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Baik. Khusyuk itu Allah yang ngasih atau kita yang atau memang kita mengingat itu kan kita yang menghendaki atau Allah yang ngasih gitu. Oh iya. Khusyuk itu kita yang menghendaki atau Allah yang ngasih. Kedua-duanya bergabung jadi satu. Karena kita menghendaki itu lantaran Allah ngasih. Kalau Allah tidak ngasih, maka kita tidak menghendaki. Oleh karena itu, Allah itu memiliki sifat namanya muridan. Kan ada sifat 20 itu. Di antaranya adalah muridan. Allah maha berkehendak. Kalau Allah tidak menghendaki sholat kita ini khusyuk, maka kita tidak bisa sholat khusyuk. Oleh karena itu, supaya Allah menghendaki kita khusyuk, kita minta kepada Allah supaya sholat kita khusyuk. Maka kita sering berdoakan wa qalban khasyian, dan hati yang khusyuk. Minta kepada Allah hati di dalam kita beribadah menjadi khusyuk. Kenapa kok begitu? Karena apa yang terjadi kepada diri kita dan bahkan sampai saat ini kita duduk di sini, ada yang makan, ada yang minum, ada yang hanya duduk saja. Sesungguhnya semuanya ini sudah dikehendaki oleh Allah, dan Allah telah menulisnya pada saat ketika masing-masing kita masih berumur 120 hari di dalam kandungan. Ketika seorang janin berada di dalam kandungan berusia 120 hari, kan 40 hari pertama sebagai nutfah. Kemudian 40 hari kedua sebagai alaqah. Kemudian 4 hari ketiga itu sebagai mudghah. 40 berarti 120. Maka pada saat sudah 120 hari, Allah kirim malaikat ke rahim ibu tadi. Lalu malaikat itu menghadiri janin, lalu bertanya kepada Allah, ya Rabb, yakun aw la yakun. Wahai Allah, ini jadi atau tidak jadi? Ketika Allah mengatakan yakun, maka nanti malaikat akan bertanya, kaifa rizquhu, bagaimana rezekinya? Kaifa umruhu, bagaimana umurnya? Apakah nanti dia ini bahagia atau celaka? Di mana dia nanti akan meninggal? Apakah dia akan meninggal di luar negeri atau di dalam negeri? Semuanya itu dicatat oleh
malaikat. Pada saat itu malaikat bertanya kepada Allah, langsung Allah perintah, idhab ilal lauhil mahfud. Pergi kamu malaikat ke lauhil mahfud, lihat di sana. Ternyata catatannya itu sudah ada fi lauhil mahfud. Dicatatlah oleh malaikat tadi, disampaikan kepada janin pada saat dia masih umur 120 hari. Itulah di Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ketika Allah sampaikan, si janin ini menjawab, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikannya. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami menyaksikannya. Artinya apa? Artinya pada saat janin berada di alam kandungan itu sudah ditentukan nasibnya bagaimana ke depan. Oleh karena itu, ada kadang-kadang orang itu seperti orang baik tapi di ujungnya menjadi penghuni neraka. Ada orang seakan-akan di awalnya itu orang jahat, penghuni neraka, tapi ternyata di akhir hidupnya dia sebagai penghuni surga. Itu kenapa? Karena semuanya adalah berdasarkan ketentuan Allah. Yang enak itu adalah dari awal baik sampai akhir baik. Karena manusia itu tergantung akhirnya. Itu tadi, pertama syariat, kedua tarekat, yang ketiga hakikat. Hakikat itu adalah muntahahu, ujung daripada syariat. Jadi ketika ada orang, ketika ujungnya baik, maka dia akan husnul khotimah. Ada yang awalnya baik, tapi di ujungnya dia murtad. Tadinya Islam, ustadz, ngajar sana, ngajar sini. Akhirnya dia masuk Kristen. Di penghujung hidupnya masuk Kristen. Terus pindah ke Amerika sana. Di sana sengsara. Siapa itu? Pendeta Saifuddin. Namanya Saifuddin. Itu nama agama Islam itu kan. Tapi dia pendeta. Apa kalau dia masuk agama Kristen seperti itu kemudian dia masuk surga? Udah jelas tidak masuk surga. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Tapi kalau tidak Islam tidak akan diterima oleh Allah. Awalnya dia rajin ibadah sebagai seorang ustadz. Di ujung-ujungnya dia menjadi seorang Kristiani. Itu namanya apa? Memang sudah ditakdirkan. Di awal ditakdirkan bagus, ternyata ujungnya su'ul khotimah. Kecuali Allah mengembalikan lagi kepada Islam. Bisa nanti dia husnul khotimah. Jadi tergantung ujungnya. Oleh karena itu di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi itu dijelaskan ada orang yang baik sehingga antara dirinya dengan surga itu tinggal satu jengkal. Tapi ternyata tidak jadi masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ditetapkan dia tidak masuk ke dalam surga. Di akhir hidupnya dia murtad. Itu tadi. Ada orang yang perbuatannya bejat, semuanya dilakukan larangan-larangan itu, dan bahkan tidak pernah sholat karena dia tidak Islam, nggak pernah sholat. Itu seakan-akan antara dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal lagi, tinggal satu jengkal, artinya tinggal sedikit lagi. Ternyata di sisa umurnya yang tinggal beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, ternyata dia mendatangi ustadz untuk disahadatkan. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seumpama setelah itu dia sholat, puasa, zakat, setahun kemudian dia meninggal. Maka meninggal dalam syahadat seperti ini ya tentu masuk ke dalam surga. Lalu gimana dosa-dosanya yang 65 tahun yang lalu, umpamanya umurnya 66 baru meninggal. Lalu gimana 65 tahun yang lalu? 65 tahun yang lalu diputihkan oleh Allah,
diampuni semua dosanya oleh Allah. Ini semua adalah telah ditentukan oleh Allah ketika seseorang masih dalam keadaan janin di dalam perut masing-masing. Lalu gimana caranya supaya kita ditakdirkan baik oleh Allah? Berdoa, minta kepada Allah. Oleh karena itu tadi, supaya kita bisa khusyuk itu sesungguhnya adalah Allah yang kasih. Bukan kita yang mau, tapi Allah yang kasih. Ketika dikasih oleh Allah baru kita mau. Kalau belum dikasih oleh Allah maka kita belum mau. Maunya kita adalah setelah Allah kasih. Lah kalau gitu nunggu aja lah Allah kasih. Ketika kita nggak mau itulah Allah nggak kasih. Tapi ketika kita mau itu Allah kasih. Satu contoh, ketika saya tadi makan kue tadi, itu kan karena Allah mengasih kesempatan saya makan kue, lalu sampai habis kue itu. Tapi ketika yang lain tidak saya makan, karena Allah belum menginginkan saya makan itu, maka belum saya makan. Sama dengan Bapak Ibu seperti itu juga, Pak Nasir seperti itu juga. Itu teh Pak Nasir tinggal dikit itu karena Allah yang mau itu. Jadi menggerakkan Pak Nasir supaya minum teh tinggal sedikit lagi gitu, supaya Pak Parudin nambahi lagi kan gitu. Allah perintahkan seperti itu kan. Iya. Tapi kalau Allah nggak perintahkan Pak Parudin, ya Pak Parudin nggak jalan-jalan ke sini gitu. Ya, jadi seperti itu. Maunya kita itu lantaran maunya Allah. Itu namanya irodahnya Allah. Kemudian diadakan kepada kita, karena Allah itu mampu mengadakan dan mampu meniadakan. Maksudnya mampu menciptakan dan mampu melenyapkan. Tadinya kue tadi sini diciptakan oleh yang membuat kue, kemudian dilenyapkan oleh Allah melalui mulut saya, masuk ke mulut, sekarang tidak ada lagi di situ. Nah, itu semuanya adalah iradah Allah, maunya Allah. Jadi wah kalau gitu, kalau memang itu kehendak Allah ya sudah, diam saja. Diamnya itulah kehendak Allah. Jadi kalau pengen tahu Allah itu berkehendak baik atau tidak, maka ketika kita berbuat baik berarti itu adalah Allah melakukan perbuatan baik kepada kita. Oleh karena itu ketika Abu Jahal, Abu Lahab diminta oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam Islam, tidak mau masuk Islam karena memang Abu Jahal, Abu Lahab itu ditentukan oleh Allah sebagai orang yang su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Tapi Umar bin Khattab itu memang ditakdirkan oleh Allah menjadi husnul khotimah, sehingga ketika menginginkan sekali Rasulullah agar pamannya Abu Lahab itu masuk dalam Islam, sampai-sampai Allah sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Abu Lahab itu kan pamannya, dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Saat Rasulullah lahir, Abu Lahab itu sangat senang. Sampai-sampai dalam riwayat senangnya Abu Lahab itu ketika disiksa di neraka, setiap lahirnya Rasulullah itu siksanya dikurangi. Siksanya dikurangi, dipending kira-kira gitu. Siksanya ditahan oleh Allah. Lantaran apa? Senangnya Abu Lahab kepada Rasulullah waktu masih lahir. Apa buktinya Abu Lahab itu kok sampai senang ketika Muhammad kecil lahir? Buktinya apa? Pembantunya yang dulu disebut dengan hamba sahayanya bernama Suwaibatul Aslamiyah itu sampai dibebaskan lantaran senang dia punya keponakan. Aminah yang istri saudaranya itu melahirkan anak namanya Muhammad, senang bukan main Abu Lahab. Sampai-sampai ketika Suwaibatul Aslam yang ngasih tahu, wahai Tuan Abu Lahab, ponakanmu lahir, senang bukan main, langsung dibebaskan. Kamu merdeka, tidak jadi budak lagi, kamu merdeka. Saking senangnya. Maka balasannya adalah walaupun dia di neraka, akan tetapi setiap hari kelahiran Rasulullah, dalam riwayat itu
Abu Lahab dibebaskan dari siksa, artinya dikurangi siksanya. Dan anaknya Abu Lahab namanya Ikrimah, itu sangat dekat kepada Rasulullah dan dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi maunya kita itulah maunya Allah, tidak maunya kita ya itulah tidak maunya Allah. Iradahnya Allah akan terwujud kepada kita. Tapi kalau Allah tidak punya iradah kepada kita, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tidak akan mampu apa-apa. Kita duduk di sini, semuanya adalah iradah Allah. Kemudian ada yang mau jalan ke sana, itu memang iradah Allah itu. Semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kita ini ibaratnya begini, kalau di Jawa itu kan ada wayang. Bapak pernah kenal kata wayang? Wayang kulit. Wayang kulit itu yang paling sakti di situ. Yang pertama Arjuna, yang kedua Bima, kemudian yang ketiga itu anaknya Bima, namanya Gatotkaca. Itu gagah kuat mereka itu kalau sudah dipegang dalang. Tapi kalau dilepaskan oleh dalang gak bisa apa-apa. Manusia juga begitu. Sekarang ini kita sedang dipegang oleh Allah, dimainkan oleh Allah. Nanti pada saatnya kalau sudah diletakkan oleh Allah, mau pergi ke kuburan saja itu diantar itu. Gak ada orang meninggal berjalan sendiri ke kuburan. Belum pernah saya melihat di situ. Gak tahu kalau di sini Talang Bakong ini ada tidak orang meninggal datang ke kuburan. Mungkin viral itu. Meninggal gali sendiri kuburan, masuk sendiri ke kuburan. Belum pernah melihat seperti itu. Nah, inilah iradah Allah adalah terrealisasi pada kemauan kita. Jadi kita khusyuk itu adalah kemauan kita, tapi Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak akan bisa melakukan kekhusyuan itu. Jadi seperti itu, Pak. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.